Kisah Cokrojoyo Karomah Sakti Sunan Geseng dan Sunan Kalijaga murid Sunan Gunung Jati. Dikisahkan Sunan Kalijaga murid Sunan Gunung Jati melakukan perjalanan dakwah dan melewati daerah Bagelan. Dalam perjalanan dakwahnya Sunan Kalijaga bertemu dengan seorang penyadap gula aren di daerah Bagelan. Pemuda ini memiliki nama Raden Mas Cokrojoyo, yang menurut silsilah Jawa ia adalah keturunan dari Prabu Brawijaya. Raden Mas Cokrojoyo adalah keturunan Prabu Brawijaya dengan Dewi Rengganis yang melahirkan Raden Rara Rengganis II. Kemudian Ki Ageng Pakotesan menikah dengan Raden Rara Rengganis II, dan melahirkan Pangeran Semono. Dari hasil pernikahan Pangeran Semono inilah, lahir Raden Mas Cokrojoyo. Berdasarkan babat Tanah Jawi pertemuan Cokrojoyo dengan Sunan Kalijaga yaitu saat melakukan perjalanan syiar ke daerah Bagelan, Purworejo. Di daerah Bagelan Sunan Kalijaga singgah di rumah Raden Cokrojoyo, seorang penyadap aren untuk dijadikan gula. Raden Cokrojoyo memiliki kebiasaan bernyanyi saat membuat gula aren. Sunan Kalijaga menghampirinya untuk berbincang-bincang dengannya. Sunan Kalijaga menanyakan untuk apa hasil penjualan dari gula aren tersebut kepada Raden Cokrojoyo. Ia pun menjawab bahwa hasil gulanya biasa digunakan untuk sedekah ke fakir miskin. Sunan Kalijaga menasihati agar nyanyiannya digantikan dengan membaca sholawatan, agar hasil gula arennya semakin melimpah. Sepeninggal Sunan Kalijaga, Raden Cokrojoyo kaget setelah ia menggantikan nyanyiannya dengan sholawatan, gula arennya berubah menjadi batangan emas. Ia pun segera mencari Sunan Kalijaga untuk bisa menjadi muridnya, dan ia mendapatkan syarat dari sang Sunan untuk tinggal di hutan hingga Sunan Kalijaga kembali datang menemuinya. Tongkat Sunan Kalijaga pun ditancapkan di tengah hutan, yang dijaga Cokrojoyo sambil membacakan wiritan yang diberikan sang Sunan. Waktu berlalu begitu cepat, hingga beberapa tahun kemudian, Sunan Kalijaga baru ingat kembali kepada Cokrojoyo yang ia tinggalkan di hutan. Sunan Kalijaga akhirnya pergi ke hutan tersebut membawa beberapa muridnya untuk mencari Raden Cokrojoyo. Hutan kini jauh berubah begitu lebat ditumbuhi ilalang. Sunan Kalijaga beserta muridnya kesulitan mencari Raden Cokrojoyo, akhirnya membakar hutan tersebut. Ilalang pun terbakar, hingga tampak di tengah hutan duduk bersila Raden Cokrojoyo dengan memegang tongkat Sunan Kalijaga. Tubuh Raden Cokrojoyo pun hitam hangus terbakar, namun ia tidak mati, ia hidup dengan kulit yang hitam akibat terbakar. Dengan mengumandangkan azan Sunan Kalijaga membangunkan Raden Cokrojoyo yang masih bertapa. Mendengar suara azan di telinganya Raden Cokrojoyo terbangun dan melihat Sunan Kalijaga di depannya. Sejak saat itulah ia diberi gelar Sunan Geseng karena Raden Cokrojoyo berhasil melewati ujian dari Sunan Kalijogo, hingga ia memiliki karomah tidak mempan dibakar. Sunan Geseng pun ikut mendakwahkan ajaran agama Islam hingga ia wafat, dan makamnya terletak di Dusun Jolosutro, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Letaknya kira-kira 2 km di sebelah kanan Jalan Yogyakarta Wonosari kilometer 14 kalau datang dari Yogyakarta.